Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jembatan rangka baja dan kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Sejauh ini, jembatan rangka baja salah satu tipe jembatan yang menjadi pilihan paling banyak di Indonesia. Jembatan rangka baja sebenarnya mempunyai banyak tipe, tetapi pada prinsip dasarnya terbagi menjadi dua tipe saja, yaitu jembatan rangka baja terbuka dan tertutup. Jembatan rangka baja tipe terbuka saat ini jarang dijumpai di Indonesia dan jarang diaplikasikan. Ini diganti menjadi lebih sedikit atau jarang. Sedangkan jembatan tipe tertutup lebih banyak dijumpai dan lebih banyak diaplikasikan sekarang ini. Pada bab ini, kita hanya akan membahas jembatan rangka baja tipe tertutup saja. Kita bisa melihat pada ilustrasinya. Berikut jembatan rangka baja tipe tertutup merupakan jembatan yang bagian semua sisinya, baik sebelah kiri, kanan, atas, bawah, tertutup oleh rangka baja. Sedangkan apabila jembatan rangka baja terbuka, hanya sebelah kiri, kanan, dan bawah, sedangkan bagian atas terbuka tanpa ada rangka baja yang menutup jembatan tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke macam-macam tipe jembatan rangka tertutup. Adapun macam-macam tipe jembatan rangka tertutup sebagai berikut ini. Pertama, bread truss. Seperti ini konfigurasinya. Jadi sebenarnya rangka baja yang digunakan pada jembatan ini sebenarnya hampir sama dengan yang digunakan pada rangka baja kuda-kuda atap. Dan prinsip dasarnya juga sama, yaitu truss atau rangka, yang mana tumpuannya sendirol, kemudian tipe sambungannya ini merupakan sambungan tanpa momen, sehingga hanya ada gaya dalam berupa gaya aksial tarik atau tekan saja. Dan juga ada gaya gesernya, tetapi momen tidak ada. Kemudian tipe kedua dari rangka baja tipe tertutup ini adalah Parker truss. Seperti ini konfigurasinya, agak parabolik. Bagian tengahnya merupakan puncaknya dari jembatan tersebut. Kemudian Baltimore truss seperti ini memerlukan ketinggian yang lebih dibandingkan tipe sebelumnya, dikarenakan memang harus mengakomodasi rangka yang sini dan rangka yang sini, sehingga puncaknya atau ketinggian paling ujung cukup tinggi. Kemudian Warren truss seperti ini. Ini merupakan tipe jembatan rangka tertutup yang banyak diaplikasikan di Indonesia. Kemudian ada Howe truss. Ini sebenarnya yang Howe truss ini kebalikan dari yang Pratt truss. Kalau yang Pratt truss arahnya ke bawah. Kalau yang Howe truss arahnya ke atas. Baja bagian sampingnya. Arahnya ke atas kalau yang Howe truss. Kemudian ada tipe K-truss, yaitu seperti ini. Rangka bajanya bagian samping dari jembatan tersebut membentuk huruf K, sehingga dinamakan K-truss. Dan tipe K-truss ini di Indonesia sepertinya belum pernah dijumpai. Dan dalam pengaplikasian K-truss ini memerlukan banyak material baja, karena
banyak potongan-potongan sehingga budgetnya atau biayanya lebih besar dibandingkan pengaplikasian dari tipe-tipe Huey Truss, Warren Truss, Parker, sama Pratt Truss. Jadi yang Katras sama yang Baltimore ini lebih boros untuk pengaplikasiannya dalam segi material dan juga biaya. Kemudian kita beralih ke elemen struktur jembatan rangka baja tertutup. Nah, pada subbab ini kita hanya akan membahas tipe Warren Truss karena yang banyak diaplikasikan di Indonesia. Adapun elemen struktur jembatan tersebut sebagai berikut ini. Secara ilustrasi bisa kita lihat, ini tampak perspektif 3 dimensi. Jadi rangka baja yang barusan kita bahas di atas ini ya. Ini tempatnya ada di sini, bagian samping jembatan. Yang ini. Nah, baik yang sebelah kiri ataupun kanan. Nah, kita akan mendetailkan setiap elemennya tersebut. Yang pertama, bagian bawah ini merupakan gelagar memanjang bagian bawah, kemudian yang atas ini merupakan gelagar memanjang bagian atas. Kemudian kalau yang nyilang-nyilang ataupun miring-miring ini merupakan batang diagonal. Kemudian yang ini merupakan batang melintang bagian bawah. Kemudian yang atas ini merupakan batang melintang bagian atas. Yang ini juga batang melintang bagian bawah, bagian tengah, bagian bawah, bagian tengah. Karena yang ini bagian tepi itu ya, paling tepi. Ini juga bagian tepi. Yang ini bagian tengah, bagian tengah, bagian tengah, bagian tengah. Kemudian yang silang ini merupakan ikatan angin bagian atas, yang bawah sini juga ada ikatan angin bagian bawah. Kemudian yang ini sana juga ada ya. Setiap segmen ada, terus ini merupakan gelagar penahan plat lantai. Kemudian yang ini merupakan sambungan rangkanya ya. Sambungan tipe geser. Demikian kita detailkan jembatan rangka tertutup kita tipe Warren Truss. Nah, di sini ada keterangannya, fungsinya. Gelagar melintang, ikatan angin atas dan bawah digunakan untuk memperkaku struktur dan menahan beban horizontal seperti beban angin dan beban gempa. Jadi yang gelagar melintang ya, yang ini melintang arah jembatan, kemudian ikatan angin atas dan bawah gitu. Itu gunanya untuk memperkaku struktur jembatan secara keseluruhan dan menahan beban horizontal. Beban horizontal adalah beban dari samping ya, yang berada dimanapun, di bawah ataupun di bagian atas atau di bagian badannya. Tapi arahnya dari samping, seperti beban angin dan beban gempa. Kemudian gelagar memanjang digunakan untuk menahan beban vertikal. Ini ya, gelagar memanjang ini ya. Entah yang atas, entah yang bawah, untuk menahan beban vertikal, lendutan. Jadi seperti balok biasa,
ketika ada beban dari atas, otomatis bagian tariknya di sini ini merupakan yang menahan beban vertikalnya. Yang sini tentu nanti akan terkena tarik yang lebih besar, sedangkan yang bagian atas ini lebih dominan tekan atau desak. Kemudian yang gelagar atau batang yang diagonal ini untuk mendistribusikan beban yang ada ya. Jadi agar bisa merata ke seluruh jembatannya. Kemudian ada tumpuan karet. Nah, di sini ada tumpuan karet ya. Bantalan karet, elastomer, digunakan untuk menahan perpindahan horizontal jembatan. Sehingga jembatan ini memang terjadi perpindahan ya, arah X katakanlah. Jadi perpindahannya arah X ke sana gitu ya. Ke sana atau ke sini gitu. Dan itu memang prinsip dasar dari sebuah rangka. Seperti kuda-kuda juga itu seperti ini. Dikenai beban apapun itu ya, entah beban angin dari sini, kemudian beban hidup, beban mati, sini sendirol gitu, dia akan terjadi perpindahan ke sana. Kalau ini sendi kan tidak ada perpindahan arah horizontal, tapi kalau yang roll pasti ada perpindahan arah horizontalnya. Jadi berpindah ke sana. Seperti jembatan ini juga. Nah, tumpuan karet itu seperti sendi dan roll ini sebagai tumpuannya. Bisa berpindah, tapi dia tetap dalam kondisi atau batasan-batasan perpindahan. Kemudian batang tepi atas, bawah, dan diagonal. Ini tadi sudah ya. Nah, kita sekarang masuk ke prinsip dasar dari struktur jembatan tersebut. Nah, di sini dikoreksi ya, bukan jembatan gantung, belum saya ganti. Prinsip dasar dari struktur jembatan rangka tertutup. Rangka tepi adalah penopang beban gravitasi jembatan, sedangkan beban horizontal seperti beban angin dan gempa ditopang oleh balok belintang dan bracing ikatan angin. Seperti halnya tadi kita sudah menyinggung bahwa rangka yang tepi sini satu kesatuan ya, jadi batang memanjang baik atas maupun bawah, kemudian batang diagonal itu merupakan satu kesatuan seperti kuda-kuda menopang gaya atau beban dari jembatan tersebut yang arahnya vertikal ini ya, ke bawah gini ya. Sedangkan kalau yang bracing, kemudian batang melintang, baik atas ataupun bawah, itu gunanya untuk menahan gaya angin ataupun beban angin ataupun beban gempa arah horizontal. Ini tumpuan ujungnya berupa sendirol, serta setiap joinnya tidak ada momen sehingga tipe sambungan adalah sambungan geser. Tadi kita sudah menyinggung juga. Kemudian kita masuk ke subbab perancangan struktur atas jembatan rangka baja tertutup. Nah, dalam perancangannya kita harus menghitung setiap elemen yang ada, yaitu kita harus menghitung lebih dulu perancangan curb atau trotoar. Jadi elemen yang sekunder gitu ya, bukan menjadi elemen utamanya. Nah, kita hitung dulu seperti trotoar, tiang sandaran gitu ya, plat lantai cantilever, lantai kendaraan itu kan bisa dihitung dulu dan merupakan elemen yang sekunder. Tapi kalau yang gelagar memanjang, gelagar melintang, sirkonektor itu merupakan elemen
utamanya. Nah, kita hitung yang sekunder dulu, kemudian baru yang utama. Kemudian setelah kita hitung ini ya, kita output-nya dari perhitungan ini adalah dimensi dan juga kebutuhan dari setiap elemen yang sudah kita hitung. Kemudian kita melakukan pembebanan, kemudian kita modelkan di program bantu, entah sub, etaps, atau program bantu lainnya, tujuannya untuk menganalisis struktur dari jembatan yang sudah kita modelkan, berdasarkan beban dan elemen-elemen yang sudah kita hitung dari sini. Dalam analisis struktur itu, kuat tidak sih menahan beban yang sudah kita hitung, kemudian konfigurasi jembatan kita sudah cukup belum untuk memperlihatkan atau menahan atau perilakunya sudah baik atau belum. Kemudian dari pemodelan itu juga kita tahu output-nya adalah gaya dalamnya. Baik reaksinya, reaksi tumpuan ya, kemudian gaya geser, gaya aksial, tekan tarik. Kalau momennya kan tidak ada. Nah, itu kita tujukan untuk mencari gaya-gaya dalam itu dalam pemodelan ini. Setelah didapat gaya-gaya dalam tersebut, kita gunakan untuk menghitung sambungan. Setelah menghitung sambungannya, kita tinggal menggambarkan dari semua perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, ini merupakan gambar perencanaan ya. Contoh gambar perencanaan, struktur atas jembatan rangka tertutup, hanya struktur atas saja. Bisa kita lihat, ini tadi merupakan rangka samping jembatan ya. Gelagar memanjang sebelah atas, gelagar memanjang sebelah bawah, dan batang diagonalnya. Kemudian di sini ada bantalan karetnya. Kemudian yang bawah sini merupakan struktur bawah jembatan ya. Kemudian ada tiang sandaran ini, kemudian bisa kita lihat sedikit, ini ada trotoarnya, kelihatan sedikit. Kemudian kita bisa melihat tampak atas juga. Tampak atasnya ini merupakan ikatan angin bagian atas. Kemudian di bawah atau yang tampak samar-samar yang merupakan tempat landasan mobil ini merupakan plat lantai jembatan yang sudah diberi perkerasan jalan berupa aspal seperti itu. Nah, plat lantai jembatan biasanya dan memang secara familiarnya terbuat dari beton bertulang ya. Kemudian di atasnya baru dilapisi aspal. Ini tampak samping, ada profilnya yang digunakan berapa. Kemudian ini tampak atas juga profilnya ikatan angin, kemudian batang atau gelagar melintangnya berapa bagian atas. Kemudian ini yang bagian bawah, gelagar melintang bagian bawah. Kemudian ini adalah batang penumpu plat lantainya berapa. Nah, yang ini adalah plat lantainya ya. Ini ilustrasi sebagai tulangannya plat lantai menggunakan tulangan berapa saja. Nah, ini adalah betonnya. Jadi satu kesatuan ini merupakan plat lantai beton bertulang, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat tampak
potongan melintangnya. Nah, ini merupakan batang diagonal ya, tampak melintang kan seperti ini, tegak gitu. Kemudian ini adalah batang atau gelagar melintang bagian atas, ini gelagar melintang bagian bawah gitu. Kemudian yang ini merupakan sambungan ya, tapi ada I-nya ini, profil I, IWF, yang merupakan batang penumpu plat lantainya. Nah, yang ini plat lantainya. Nih, struktur beton bertulang. Plat lantai tersebut, nah ini tulangannya yang kecil-kecil di bawah ini. Di bagian atas juga ada tulangan susutnya ya. Kemudian ini ada trotoarnya, kemudian ada tiang sandaran gitu, baik di sebelah kiri dan juga sebelah kanan sama. Simetris gitu ya. Kemudian di sini ada plat landasnya, tumpuannya berupa bantalan karet elastomer seperti itu yang berdiri atau diletakkan di abutmen atau struktur bagian ujung atau kepala jembatan ya, abutmen itu. Nah, diletakkan di sini ya. Ini kan jembatannya tampak samping gitu ya, diagonal gitu. Diletakkan di abutmennya, kepala jembatan abutmen itu. Ini abutmennya tampak melintang ya. Kalau yang ini saya gambarkan ini kan tampak samping gitu. Ini tampak melintangnya. Potongan melintang. Nah, ini adalah pondasinya. Pondasi sumuran atau yang lainnya. Ini hampir sama juga seperti tadi, tapi ini bagian tengah kalau nggak salah. Ini berarti adalah ikatan anginnya ya. Kalau potongan melintang bagian tengahnya. Nah, ini detail dari elastomernya. Dibaut ya. Jadi jembatan bagian bawahnya sebagai ikatan ke elastomernya dibaut. Ada bautnya, kemudian ini adalah bantalan karet elastomernya. Kemudian di sini juga ada bautnya. Baut atau angkur ya, angkur plat base plate atau plat dasarnya si elastomer ke kepala jembatan, ke abutmennya, ada angkurnya. Kemudian selain elastomer yang di bagian bawah jembatan, tumpuan bagian bawahnya gitu, ada juga elastomer yang dipasang bagian samping. Nah, elastomer yang ini gunanya untuk meredam atau menahan perpindahan arah samping arah horizontal jembatan. Jadi biar tidak ada tumpukan langsung ke kepala dari abutmennya. Jadi ada penahannya, seperti itu. Nah, ini contoh detail perletakan elastomer peredam gempa, detail sambungannya ya. Sambungan di sininya. Detailnya dan kita potong seperti itu kira-kira. Kemudian kita beralih ke metode pelaksanaan struktur atas jembatan rangka tertutup. Tentu dalam pelaksanaannya banyak metode yang bisa digunakan gitu, tapi kita membahas salah satu saja di sini. Nah, di sini contoh metode pelaksanaan jembatan rangka tertutup Warren Truss, bentangnya 60 meter. Pertama itu pekerjaan pemasangan perancah ya. Ini. Perancah itu yang mendukung atau menjadi
dudukan jembatan kita nanti, yang nanti pada akhirnya ini akan dibongkar gitu. Ketika jembatan kita sudah full rakitan, kemudian diletakkan di kepala abutmennya, sudah elastomer juga sudah terpasang, ini baru dibongkar. Prinsipnya sama dengan ketika kita membuat balok beton bertulang ataupun plat lantai beton bertulang di suatu bangunan, ada perancahnya. Perancah itu adalah backcasting ya. Di situ ada tripleknya, kemudian ada kita mengecor gitu kan, ada usuk baloknya, balok kayu gitu atau bambu. Kemudian ketika cor-coran plat lantai atau balok beton bertulang kita sudah keras, baru dibongkar backcastingnya. Kira-kira seperti itu, hampir sama tujuan atau fungsi dari si perancah ini. Kemudian pemasangan komponen rangka jembatan. Cara pemasangannya per pias, jadi per segitiga ini ya. Jadi per pias dari ujung sebelah kiri atau kanan, kemudian lalu dipasang pias lagi, pasang lagi, dan seterusnya sampai ujung sebelah. Nah, ketika sudah dipasang, jadilah kira-kira seperti ini dan berdirinya di perancah. Ini perancahnya. Seperti itu ya. Sedangkan yang sini itu adalah kepala abutmennya. Tapi masih dalam dudukan belum permanen, bukan elastomer. Masih dudukan biasa. Kayu biasanya. Ini ya. Nah, ini secara ilustrasinya. Ini perancahnya yang hitam-hitam ini. Kemudian jembatannya kita rangkai di atas perancahnya. Setiap pias gitu. Mengangkat setiap piasnya menggunakan bantuan mobil trailer ataupun ekskavator. Kita bisa memfungsikan alat berat lainnya juga. Tapi jarang dijumpai apabila dengan bentangan yang pendek dan juga medannya susah gitu, jarang dijumpai menggunakan pengangkatan materialnya dan perakitannya menggunakan tower crane, karena ini merupakan proyek yang bukan yang mega besar ya, bukan yang sangat prestisius, tapi bisa menggunakan trailer atau alat pengangkut lainnya yang lebih hemat seperti itu. Jadi pemilihan alat-alatnya juga harus diperhatikan. Kemudian setelah terangkai semua, di sini dilakukan pemasangan elastomer di tumpuan bawah sini ya. Caranya ini didongkrak jembatannya, kemudian baru dipasang. Seperti ini ya. Jadi awalnya ini sebenarnya tadi kan elastomernya masih kosong atau belum dipasang gitu ya. Tapi kan si jembatan yang terangkai ini kan berada dalam atau di atas dudukan kayu seperti itu kan. Kemudian barulah elastomer dipasang. Kemudian setelah dipasang jembatan ini kita turunkan gitu kan. Tapi kan kita masih terganjal kayu yang ada. Nah, kita naikkan dulu pakai dongkrak hidrolis, kayunya dibuang, kemudian dongkrak hidrolisnya kita kendorkan tegangannya atau dayanya,
kemudian kita turunkan jembatannya sampai berada di elastomernya. Nah, berada di elastomernya seperti ini ya. Tapi tentu elastomer itu juga harus dipasang, tidak cuma diletakkan gitu. Tadi ada pembautan, pengangkuran gitu kan. Kemudian samping-sampingnya juga harus ada grouting seperti itu. Grouting ini merupakan seperti elastomer dikelilingi gitu ya, sebagai badan dari elastomer menggunakan semen grouting. Semen grouting itu adalah semen yang atau mempunyai kuat tekan yang jauh lebih tinggi dibandingkan semen biasa. Kemudian setelah rangka baja terpasang semua, dudukan juga sudah terpasang, kita lalu membuat plat langit jembatan dengan cara memasang tulangannya dulu, kemudian tulangannya pun baik bagian bawah, bagian atas, kemudian kita juga harus memasang tulangan tumbuh atau tulangan stek tulangan untuk trotoarnya gitu ya. Kemudian kita lakukan pengecoran untuk plat langit jembatan, kemudian juga untuk trotoar juga nanti.